Jadi kuda itu bagi seseorang itu bisa jadi tiga macam. Yang pertama mendatangkan pahala, yang kedua solusi bagi kehidupan dia, yang ketiga itu malah mendatangkan dosa. Jangan sampai ketika kita nanti udah di liang lahat, bukannya pahala yang mengalir, tapi dosa yang mengalir karena amanah yang tidak bisa kita jalankan dengan sebaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kita berpikir bahwa kemuliaan seseorang itu akan bertambah seiring dengan besarnya amanah yang diberikan kepadanya. Semakin bertambah harta, kita beranggapan akan bertambah kemuliaannya. Semakin naik jabatannya, kita beranggapan kemuliaan juga akan naik. Bertambah besar follower akun sosial medianya, banyak penggemarnya, kita beranggapan dia juga akan bertambah kemuliaannya. Apalagi, dan banyak hal yang lainnya yang menjadikan amanah kita bertambah, kita beranggapan bahwa itu menjadikan seseorang tambah mulia. Padahal itu belum tentu. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Al-Bukhari, ada di nomor hadis 2198, ya 2198. Itu dari riwayatnya Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, khairu li rajulin ajr wa li rajuli sitrun wa ala rajuli witr. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuda itu ada yang bagi seseorang membawa pahala, ada yang menjadi solusi kehidupan baginya, dan ada yang mendatangkan dosa. Jadi kuda itu bagi seseorang itu bisa jadi tiga macam. Yang pertama mendatangkan pahala, yang kedua solusi bagi kehidupan dia, yang ketiga itu malah mendatangkan dosa. Seperti apa ketiganya? Bahwa Nabi SAW bersabda bahwa adapun orang yang mendapatkan pahala adalah orang yang menggunakan kudanya di jalan Allah. Dengan dia rawat, dia pelihara kudanya di ladang yang hijau atau rerumputan yang setiap kali tali ikatannya kena mengenai tanaman, mengenai rerumputan, maka itu menjadi pahala kebaikan baginya. Dan seandainya talinya terputus lalu kudanya lari menjauh, lalu mendaki satu atau dua bukit, maka bekas apa yang diinjaknya itu pun akan menjadi kebaikan baginya. Dan seandainya kudanya itu melewati sungai, lalu kudanya itu minum dari air sungai tersebut, sedangkan dia tidak berkehendak memberinya minum, maka baginya itu pun hasanah baginya, kebaikan baginya, pahala baginya. Ini kuda yang mendatangkan pahala. Sedangkan yang kedua, yaitu kuda yang menjadi solusi bagi kehidupannya. Bahwa seseorang yang menjadikan kudanya itu sebagai alat untuk mencari kebutuhan hidupnya. Namun dia tidak melupakan hak Allah pada kaki dan punggung kudanya. Maka kuda itu jadi pelindung baginya. Ini kuda yang menjadi solusi bagi dirinya. Lalu yang ketiga, kuda yang menjadikan dosa baginya, yaitu seseorang yang menjadikan kudanya itu sebagai kebanggaan, sebagai pamer, bahkan untuk menjadikan permusuhan melawan umat Islam, maka itu akan mendatangkan dosa baginya. Ini disebutkan Nabi SAW 3 macam kuda. Jadi amanah yang sama tapi bisa berbeda ketika di tangan orang yang berbeda. Lalu kembali ke diri kita, seberapa besar manfaat yang ada pada kita, seberapa besar manfaat amanah yang telah dititipkan Allah kepada kita. Apakah harta yang bertambah mendatangkan pahala dan keridhaan Allah,
Apakah harta yang bertambah menjadikan orang di sekeliling kita mendapatkan keberkahan juga daripada harta kita? Melalui sedekah, infak kita. Lalu apakah dengan jabatan yang kita emban, jabatan yang meningkat, itu mendatangkan kebaikan bagi semua? Mendatangkan keberkahan, keridhaan Allah? Atau justru jabatan yang kita emban justru menjauhkan kita dari Allah? Jabatan justru menjadikan kita berbangga-bangga, meningkatkan status berlomba-lomba. Bahkan jabatan kita justru menjadikan jalan untuk memerangi umat Islam. Nauzubillahi min dzalik. Begitu juga follower kita. Semakin besar follower, apakah itu bisa semakin memperbanyak, memperbesar amal jariah kita? Atau justru menjadikan itu ladang dosa bagi kita? Bukannya mengundang ridha Allah, tapi menjadikan murka Allah. Yang ada kita justru malah memperbesar, memperbanyak dosa jariah kita, yang bahkan dari masa ke masa itu bisa semakin besar. Semoga kita tidak ingin termasuk kelompok-kelompok orang ini. Jangan sampai ketika kita nanti udah di liang lahat, bukannya pahala yang mengalir, tapi dosa yang mengalir karena amanah yang tidak bisa kita jalankan dengan sebaiknya. Jadi tidak semata seberapa besar amanah yang bisa kita terima, tapi sebesar apa amanah itu bisa kita manfaatkan untuk umat dan akhirat. Karena sekecil apapun amanah yang kita dapatkan, itu akan dipertanggungjawabkan. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji sawi sekalipun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji sawi sekalipun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Zalzalah ayat ke-7 dan ke-8. Dan terkadang tidak mesti hanya di akhirat kita melihat balasan itu. Bahkan ada di antara mereka yang sudah mendapatkan balasannya ketika di dunia. Hartanya habis, kemuliaannya pun habis. Jabatannya copot, kemuliaannya pun sirna. Tapi lebih merugi lagi jika kejadian itu tidak menjadikan dia kembali ke jalan Allah. Karena bisa jadi jabatan yang dicopot, bisa jadi harta yang berkurang, harta yang hilang, itu adalah jalan Allah untuk mengingatkan kita untuk kembali ke jalannya. Tapi sungguh merugi jika orang-orang yang ketika diberikan ujian itu mereka semakin menjauh dari jalan Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang terjauh dari perilaku yang mensia-siakan amanah. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dapat menjalankan amanah sebesar apapun amanah yang kita dapatkan. Sekecil apapun amanah yang kita terima, maka jalankan itu dengan sebesar-besarnya. Karena amanah itu akan dipertanggungjawabkan ketika di akhirat. Dan seberapa besar amanah itu bisa kita jalankan, itu juga yang menjadi memudahkan kita ketika meniti di jalan syirat. Ketika meniti kita di jembatan syirat, jembatan di atas neraka yang tidak ada bisa menolong selain daripada amal kita dan syafaatnya para rasul, nabi, malaikat. Dan salah satunya itu adalah amanah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat menjaga amanah kita. Allahu a'lam bishawab.